Kembali lagi bersama gua Rikal Devan. Dan kali ini kita akan mereview salah satu mobil yang sangat ikonik atau disebut dengan go-kart tapi versi jalan raya. Kalian tahu sendiri mobilnya. Ini dia sebuah Mini Cooper S versi 2 pintu, 2 doors. Dan kali ini kita akan menjumpai pemiliknya dengan Mas Jovan. Iya. Jadi Mas Jovan ini adalah pemilik dari Mini Cooper S ini, guys. Dan boleh izin untuk mereview mobilnya? Boleh. Boleh test drive? Boleh. Kalau boleh diizinkan untuk sekalian gaspol incip-incip dikit, boleh ya? Boleh. Oke, siap. Kali ini kita bakal ngebahas tentang dimensi pada mobil ini terlebih dahulu ya, guys. Jadi Mini Cooper S ini memiliki ukuran panjang di 3,7 meter serta lebarnya di 1,6 dan tingginya di 1,4 meter, guys. Dan tentunya mobil ini itu berasal dari Inggris ya, guys. Seperti livery yang ada di mobil ini. Livery ini mengartikan di negara Inggris ya, dari rooftopnya serta dari bodinya juga ada livery Inggris ya, sesuai dari asal mobilnya ya, dari sejarahnya juga. Dan kita akan menjumpai lagi untuk menanyakan seputar apa saja yang dimodif dari mobil ini, karena aku yakin banget ini bukan mobil yang bener-bener standar, tapi mungkin ada sedikit modif yang bisa dijelaskan dari pemiliknya. Dan kita akan menjumpai lagi pemiliknya ya, guys ya. Oke Mas Jovan, sebelumnya mohon izin untuk tanya-tanya dulu ya seputar mobil ini. Kira-kira part yang dimodif di mobil ini apa aja nih? Karena kalau dilihat-lihat ini, kalau dari feeling aku ya, itu ada sesuatu yang dimodif gitu, kayak nggak bener-bener standar. Ya kelihatannya emang standar sih, tapi pasti ada yang dimodif lah tipis-tipis gitu. Nah, kira-kira bisa menjelaskan nggak apa aja yang dimodif dari mobil ini? Dari eksteriornya dulu, Mas. Dari sini ya. Dari sini, eksteriornya dulu. Apa aja? Air scoop karbon. Airscape karbon nih, jadi kayak buat yang apa? Pembuangan udara panas ya biasanya. Iya. Oh, Mendinginkan turbo. ya ini berarti pasangan ya karbonnya? Iya, pasangan. Pasangan, oke. Terus apa lagi nih Mas yang di custom, dimodif nih? Ini custom dari Mini Cooper langsung. Oh ini lampu di grill ini ya? Iya. Nah ini guys, jadi ini adalah lampu. Ya sebenarnya lampunya ini modifan guys, tapi ini tuh bawaannya Mini Cooper guys, lampu yang ini nih. Nah ini yang ada di grill, ini modifan tapi buatan Mini Cooper asli guys. Nah ada lagi Mas? Dari atas ini. Dari atas, nah ini berarti livery nih ya, atasnya nih ya? Iya. Oh oke. Oh ini livery yang Inggris gitu ya? Inggris. Sesuai dengan sejarah dari mobilnya sendiri ya. Mobilnya kan dari Inggris. mobil Mini emang dari Inggris. Sesuai dengan liverynya Inggris. Dan di body juga ada, di body kiri kanan ya. Nah ini guys, nah keren ya. Jadi dari sini warna biru merah sampai ke sini. Nah jadi itu melambangkan negara Inggris sesuai dengan asal usul mobilnya guys. Kalau yang di bagian hood ini kap depan itu pasangan apa gimana stikernya? Oh ini. Yang ada garis. Ini asli dong. Ini asli bawaan mobil. Iya. Wow. Kirain livery pasangan, soalnya kalau dipegang itu kayak rasanya sama kayak megang ini gitu. Ya kalau ini custom, kalau ini asli. Oh yang custom berarti cuman yang fokus di bendera Inggrisnya aja ya? Iya, sama samping-samping. Oke. Keren sih ya, soalnya jarang sih orang yang apa bikin livery bendera di Iya. secara hampir keseluruhan mobilnya gini. Jadi kayak aura-aura apa namanya, Asalnya. ikoniknya, asalnya itu kerasa banget gitu. Karena setiap aku lihat Mini Cooper S di jalan itu rata-rata polosan biasa. Iya, betul. Ini yang paling ikonik yang pernah saya denger guys, yang pernah saya lihat. Karena livernya itu lebar di bodinya guys, dari atapnya, dari sampingnya juga kiri kanan. Keren sih. Sebelumnya nih Mas Jovan, boleh saya izin untuk melihat interior mobilnya nggak? Silakan. Oke. Iya. Nah ini jadi kuncinya itu bentuknya keyless kayak gini guys. Nah buat yang buka kunci itu tombolnya yang ada di tengah. Cuman ini kan masalahnya lagi rusak ya.
Jadi kita pencet aja, bisa dipencet. Jadi kita buka dan kita bakal lihat interiornya seperti apa guys. Nah jadi sebenarnya kalau untuk membuka pintu ini kan ada gagangnya. Nah di dalam gagang itu, di baliknya itu ada bentuk clips kayak gini guys. Nah ini buat kita buka pintunya. Jadi kita pencet ininya guys, lipsnya. Jadi gini. Nah sekarang kita akan menunjukkan bentuk interior pada mobil ini. Dan mobil ini tentunya frameless ya. Jadi aura sportnya itu bener-bener kerasa banget. Emang mobil sport kayak gini, frameless, kacanya. Dan kita bakal lihat interiornya. Interior pada mobil ini tuh sebenarnya aura klasiknya kerasa, aura mewahnya juga kerasa. Dan tentunya sangat-sangat ikonik ya guys. Oke, atas izin dari pemiliknya, kita akan memasuki interior pada mobil ini dan merasakan seperti apa aura mobil ini guys. Oke, kita lanjut masuk. Nah, jadi antara kaki dan kursi ini kayak merasakan aura-aura sport class, kita merasakan aura premium, dan kita merasakan aura megah ikoniknya mobil ini. Aura sport dan klasik itu menyatu di mobil ini guys. Nah, kalau dari dudukannya sebenarnya nyaman aja guys. Dari bahannya ini sudah Alcantara dan tentunya ini mobilnya Matic 6 speed ya guys ya. Matic 6 speed. Mobil ini bermesin 4 silinder 1,6 L dan 180 horsepower dan 240 Nm. 181 horsepower 240 Nm. Dan mobil ini dari 0 ke 100 itu hanya sekitar 7 detik guys. Jadi mobil ini tuh kenceng banget, atau bisa dibilang seperti kecil-kecil cabai rawit guys. Karena ini mobil bodinya kecil, panjangnya aja 3,7 meter, lebarnya 1,6, tingginya 1,4. Jadi mobil ini tuh kecil, yang cocok dibuat untuk jalan kecil, cocok dibuat untuk perkotaan, dan bisa dipakai untuk kemana aja. Jalan segede apapun dan sekecil apapun cocok di mobil ini. Karena mobil ini tuh auranya yang kecil tapi bandel guys mesinnya. Nah, dari speedometernya ini sangat ya klasik, ada chrome-nya. Jadi aura klasik tapi megahnya ya guys ya. Tampisnya matic, dan ini juga ini buat kecepatan guys yang ini. Ini kecepatan. Ini buat kecepatan maksimalnya di 260 ini itu kecepatan. Dan juga AC-nya udah modelnya seperti ini. Keren ya guys. Mobil ini keyless, jadi untuk membukanya kita tancapkan ke sini ya guys ya. Nah, tancap ke sini, terus kita menggunakan rem untuk menyetarternya. Terus kemudian kita sambil direm, kita klik starter di sini guys. Nah, itu guys kira-kira ya. Nah, ini kemudian nyala guys. Gimana kalau kita tes suara mobil ini guys? Kalian penasaran nggak suaranya seperti apa? Mobil yang sangat imut, lucu, kecil tapi cabai rawit. Pasti kalian penasaran kan suaranya? Mari kita tes dengan gas pada mobil ini guys. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys suara Mini Cooper S ketika digas. Emang ada suara yang sangat megah sekali, dan aura sportnya itu bener-bener dapet gitu. Meskipun mobil ini tuh kesannya kecil, imut, klasik, antik, dan ikonik guys, tapi suaranya tuh aura sportnya itu bener-bener kerasa banget. Jadi inilah kenapa mobil ini tuh disebut dengan mobil yang kecil-kecil cabai rawit guys. Pasti tarikannya bandel, seperti suaranya yang sangat sporty itu tadi guys. Oke, gimana kalau kita test drive mobil ini guys? Jadi ini guys, rasanya kita mengendarai Mini Cooper S. Jadi kayak aura sporty, klasik, imut, lucu, tapi bandel itu rasanya menyatu di mobil ini guys. BTW mobil ini tuh bukan mobil kayak yang mobil biasa Jepangan gitu ya. Karena tombol untuk lampu sen dan lampu-lampu itu ada di sebelah kiri. Kalau buat wiper tuh sebelah kanan. Jadi kayak BMW gitu guys modelnya.
Jadi ini kan lampu sen ini kan ada kayak dua pencetan. Jadi kayak tek gitu kan, ada dua. Nah, yang pertama itu buat setengah kayak gini. Nah, setengah. Tapi kalau yang tek itu kayak lama, tapi setelah belok itu baru mati sendiri dia. Nah, kalau mau matiin lampu sen setelah tek itu di kananin separuh. Misal kalau di kiri double gitu ya, kalau di kananin separuh itu tuh langsung mati guys. Jadi kayak lampu sennya sepeda motor lah, caranya sama kayak gitu. Cuma kalau sepeda motor kan bisa dipencet di tengah, kalau ini enggak. Itu kayak kalau misal kita rating kanan double, ke kirinya setengah. Nah, itu bisa matiin sen tanpa kita harus belok terlebih dulu. Jadi kayak gitu guys. Ini modelnya aja kayak ada aura antik-antiknya, tapi kenceng juga. Ini kalau suspensi, nah ini lumayan cukup keras sih ya. Emang standarnya mobil sport itu seperti ini. Nah, kita tes gaspol ya mas ya. Oh iya. 1, 2, 3. Jedukan. Oh. Wow, Aduh. ada badukan di depan guys. Kita pelan-pelan lagi. Oke. Badukan. Mungkin gaspolnya cukup segitu aja karena Iya. dari kondisi jalannya nggak kondusif. Jadi dari pihak aku nggak berani sih karena takut merusak mobil ini. Jadi kalau dari handling enak sih ya. Dari handlingnya oke, enak. Power steering juga enak. Badal juga tarikannya. Cuman ya kita nggak berani untuk gaspol semaksimal mungkin. Aku membatasinya karena kondisi jalan gitu ya. Jadi kayak ini tuh buat kecepatan guys yang ini. Nah, ini buat kecepatan yang ini. Sama yang ini juga, yang di tengah-tengahnya RPM. Nah, ini juga buat kecepatan guys. Jadi ini tuh sama gitu. Bedanya ini digital, soal ini analog gitu. Ini buat bensin, indikator bensin. Ini buat kamera mundur, radio dan lain-lain, atau disebut dengan head unit. Terus ini yang buat AC-nya, ini yang buat ngatur radionya, yang di head unit ini. Kamera mundur juga di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini AC-nya bulat, jadi kayak ada aura klasiknya tapi sporty gitu. Keren sih mobilnya. Handling dapat, kenceng dapat, nyamannya juga ya lumayan dapat sih ya, meskipun agak keras sedikit karena emang standarnya sport car tuh emang kayak gini gitu. Emang aku nggak berani sih kalau ngebut di jalan kayak gini karena kondisi sih ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu test drive untuk Mini Cooper S kali ini. Ya karena keterbatasan kondisi jalan yang tidak kondusif, jadi kita tidak berani untuk memaksakan test drive semaksimal mungkin karena itu sangat beresiko dan bahkan bisa merusak mobil dari teman saya si Jovan ya. Jadi ya mungkin segitu dulu test drive kali ini. Terima kasih sudah menonton dan oh ya guys, aku hampir aja lupa BTW, mobil Mini Cooper S ini itu ada bisa buat 4 orang ya. Ada kursi belakangnya juga. Dan caranya itu kita majuin kursi ini dulu. Gini ya guys ya, terus ada tombol. Nah ini ada tombol yang kita tarik aja kayak gini. Nah, jadi penumpangnya di belakang bisa naik terlebih dahulu. Nah, jadi kayak gini guys kursinya guys. Nah, bisa ditunjukin mas. Nah, kayak gini nih bisa nyaman juga ya kursi belakangnya. Nah, setelah penumpangnya itu naik, nah supirnya baru kembaliin posisi kursinya. Terus ini dimundurin. Ini kayak mobil biasa guys. Nah, yang di sebelah kiri juga kayak gitu guys caranya. Posisi penumpang yang ingin di belakang melalui kursi kiri dilipat itu juga bisa. Terima kasih juga buat Mas Jovan sudah mau meminjamkan mobilnya. Iya. Sama-sama. Mohon maaf untuk merepotkan dan tentunya keren banget sih. Ya test drive kali ini aku cukup merasa puas meskipun nggak maksimal karena keterbatasan tidak kondusif jalan. Makasih. Oh, aku yang makasih. Oke. Jadi gitu ya guys ya. Terima kasih Mas Jovan. Ya, Sampai sama-sama. berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan Subscribe. dan share. Oke.